Babak 56, Bepergian ke Kota Kuning. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ini bagus. Kalau begitu, kita akan bersiap berangkat 2 hari lagi, kata Ellen sambil tersenyum. Dia sudah menantikan untuk menyelesaikan masalah ini dan kembali ke Pulau Batu. Dia senang melihat perbaikan yang dilakukan di Kota Kering, namun tempat ini masih kekurangan banyak hal dibandingkan dengan Kota Batu Tua. Jadi, dia tidak ingin berlama-lama di sini. Sebenarnya, aku punya saran untukmu, ucapnya sambil menatap mata Minos. Oh, katakan padaku, pernahkah kamu mendengar tentang turnamen spiritual? Ini adalah acara yang bagus bagimu untuk bertemu dengan gubernur masa depan di wilayah benua tengah ini. Minos lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang kompetisi ini. Faktanya, setelah kita kembali dari Kerajaan Ombak, aku akan berlatih selama beberapa minggu, lalu aku akan pergi ke Kerajaan Cromwell untuk mengikuti turnamen ini. Seperti yang diharapkan, dia pasti mendengar itu dari wanita yang selalu bersamanya. Kudengar dia memiliki kekuatan yang sangat tidak normal, pikir Ellen dalam hati, mendengar jawaban Minos. Dia telah mendengar dari salah satu pelayannya bahwa Ruth telah memukuli 3 penjaga yang mengawal Tuan Muda Luke. Karena dia, Minos bisa lepas dari cengkeraman pemuda pirang sombong itu. Dia juga mulai memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan wanita ini terhadap bisnisnya dengan Minos. Apakah dia seseorang dari sebuah kerajaan? Pikir Ellen, ini masuk akal baginya. Lagi pula, selain kekuatan Ruth yang luar biasa, Minos juga merupakan orang yang tidak dikenal di matanya. Mungkin sebuah kerajaan membantunya keluar dari bayang-bayang. Minos kemudian melanjutkan setelah memperhatikan ekspresi penuh perhatian Ellen. Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik pergi ke Flaming Empire. Aku akan berpartisipasi dalam turnamen spiritual untuk melakukan apa yang kamu sarankan. Temui para penguasa masa depan di wilayah utara benua tengah. Ellen sedikit santai dan menghela nafas dalam diam setelah mendengar ini. Dia kemudian berkata, aku mengerti. Yah, karena kita sudah menyelesaikan semuanya, aku akan keluar dan membuat beberapa persiapan. Sampai jumpa 2 hari lagi. Ucap Minos sebelum berpamitan pada Ellen dan pengawalnya, Edward. Setelah beberapa saat, Minos sudah berada di kantornya, bersama kepala pelayan Dilian, Sersan Pike, dan sekretaris Mia. Pike lalu berkata, Tuan Muda, kami sedang mempersiapkan 24 prajurit yang telah mencapai level 40 untuk menemani Anda dalam perjalanan ini. Juga akan ada 30 orang lagi, yang berada di antara level 35 dan 39. Dari 25 prajurit yang telah mencapai tahap kelima, hanya Sersan Pike yang tidak akan menjalankan misi ini ke Kerajaan Ombak. Minos telah memutuskan kali ini, Pike akan tinggal di Kota Kering untuk menjalankan tempat ini selama dia tidak ada. Kakek Dilian, dalam perjalanan ini, aku ingin kamu menemaniku. Kami mungkin memerlukan teknik medismu karena kami tidak tahu persis kekuatan musuh. Minos berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Butler Dilian, bagaimanapun juga, bukanlah seorang pejuang tetapi seseorang yang memfokuskan tekniknya pada satu bidang, yaitu pengobatan. Seperti dia, dokter jauh berbeda dari alkemis, pandai besi, dan ahli susunan. Ini karena mereka tidak memproduksi barang eksternal jenis apapun. Apa yang ditawarkan dokter di dunia ini tidak lebih dari teknik penyembuhan. Mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai profesional pendukung, yang bisa sangat berguna dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, orang-orang selalu terluka dalam kejadian seperti ini, namun pil penyembuhan spiritual tidak dapat digunakan sepanjang waktu karena harganya sangat mahal. Oleh karena itu, dokter sangat berguna dalam misi, seperti misi yang sedang dipersiapkan oleh kelompok Minos. Dilian lalu berkata sambil tersenyum. Hehe, tidak apa-apa, sudah waktunya orang tua ini melihat suatu tindakan. Adapun sekretaris Mia, saat ini, saya ingin Anda membantu Sersan Pike mengelola kota. Saya tahu dia harus mengurus tentara dataran hitam, jadi dia tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah administratif di sini. Kata Minos sambil menatap Mia. Dia kemudian menjawab dengan tegas. Kau boleh meninggalkannya, Tuan Muda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, rombongan bubar, hanya menyisakan Minos di kantor. Dia kemudian kembali ke kerajaan tata ruang untuk mengamati 2 pemuda yang sedang berlatih di sana saat ini.
Allison dan Lee telah kembali ke kerajaan tata ruang sejak Minos meminta Dilian untuk membawa mereka kembali. Minos bermaksud meninggalkan mereka di sana sampai dia pergi ke kerajaan Cromwell, yang seharusnya terjadi dalam 3 bulan ke depan. Minos kemudian mengamati keduanya melatih teknik bertarung mereka sambil memakan apel spiritual di samping rumah besar yang berada di dekat danau. Kedua pemuda itu kemudian menyadari kehadirannya dan segera berlari ke arahnya. "Tuan, bisakah Anda memberi kami beberapa tip?" Lee bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Apa yang ingin kamu ketahui?" Setelah itu, Minos mulai menasihati kedua pemuda tersebut sambil membuat beberapa isyarat untuk menunjukkan kepada keduanya bagaimana mereka harus bertindak untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bertarung. Setelah beberapa saat, Lee dan Allison melanjutkan latihan bertarung mereka sementara Minos memperhatikan mereka dengan cermat. Waktu berlalu, dan semua persiapan untuk misi ke Kerajaan Ombak telah siap. Ke-54 prajurit yang melakukan perjalanan ini sudah berada di gerbong masing-masing sambil mengawal Minos, Ruth, Dilian, Ellen, dan Edward. Mereka melakukan perjalanan ke Kota Kuning yang berjarak sekitar 1.500 km dari Kota Kering, menuju utara. Menurut informasi yang diperoleh kelompok Minos bersama Ellen, kota ini tidak memiliki keluarga bangsawan dan diperintah oleh seorang bupati. Dan sama seperti Dataran Hitam, hampir tidak ada keluarga bangsawan yang melewati tempat itu atau peduli dengan keamanan dan ketertiban di sana. Sedangkan untuk keluarga kerajaan, mereka bahkan kurang tertarik dengan tempat itu, di mana keluarga Brown berada di wilayah di bawah komando Minos. Setidaknya begitulah sampai beberapa bulan lalu. Namun, Ellen juga tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang kota tersebut karena beberapa pengantar keluarga Nash, yang melakukan perjalanan melalui tempat ini, tidak mengirimkan kabar lagi dari wilayah tersebut dan dilaporkan hilang. Sejauh yang Ellen ketahui, sebelum itu, Kota Kuning memiliki banyak kelompok bandit, namun mereka belum menunjukkan minat untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut secara terbuka. Setidaknya, bagi mereka yang mendapat kabar apa yang terjadi di tempat itu, tindakan kelompok tersebut tergolong moderat. Dan selama para pedagang membayar sejumlah biaya, mereka dapat melewati wilayah tersebut dengan lancar. Nona Ellen, apakah Anda memiliki informasi tentang pemimpin bandit ini? Dilian bertanya dengan tenang. Ellen menggelengkan kepalanya, menyangkal hal itu. Saya tidak tahu, tapi dia belum menjadi raja spiritual. Saya yakin akan hal itu. Dari informasi yang kami dapatkan, beberapa dari bandit ini pasti adalah buronan terkenal dari berbagai belahan benua tengah. Tapi jika ada di antara mereka yang telah mencapai tahap raja spiritual, mereka pasti tidak akan berada di sini. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, tetapi ada organisasi pembunuh besar di utara benua tengah. Namanya, Scourges of the Devil dan hanya menerima penjahat terkenal yang telah mencapai level 50. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka telah mencapai level itu, dia pasti akan meninggalkan wilayah ini untuk bergabung dengan kekuatan Scourges of the Devil. Dan bahkan jika Kota Kuning sedikit lebih kuat dari Kota Kering, tidak ada raja spiritual yang akan melakukannya, tinggal di tempat seperti ini. Ellen berkata dengan ekspresi serius. Momok iblis, ya, Dilian berpikir dalam hati. Ini adalah nama organisasi yang mengirimkan 2 pembunuh untuk membantu keluarga Silva membunuh mantan Jenderal Albert. The Scourges of the Devil, meskipun merupakan organisasi kriminal yang berfokus pada pembunuhan, mereka hampir sama kuatnya dengan beberapa kerajaan terlemah di wilayah tersebut. Dan itulah sebabnya keluarga besar manapun tidak mengejar mereka di bagian benua tengah ini. Kecuali ada dendam yang besar, tidak ada yang mau mengacaukan organisasi itu. Lagi pula, meski jumlahnya tidak sebanyak itu, semua anggotanya adalah raja spiritual. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada yang tahu di mana markas kelompok ini berada. Jadi, sulit bagi siapapun untuk bertindak secara terbuka melawan pencambukan iblis, menjadikan organisasi ini impian bagi banyak penjahat di wilayah benua tersebut. Alasan inilah yang membuat Ellen begitu yakin bahwa tidak ada raja spiritual di Kota Kuning. Aku mengerti, kata Minos sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah organisasi yang masuk dalam daftar balas dendamnya di masa depan. Butler Dilian sudah memberitahu Minos tentang kelompok ini dan keterlibatan mereka dalam serangan yang dialami Albert. Setelah itu, 2 hari berlalu dengan cepat, dan kelompok Minos telah menempuh sebagian besar jarak ke Kota Kuning.
Mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam beberapa jam ke depan, dan mereka sudah mulai bersiap untuk mendirikan kemah di dekat kota. Di sebuah rumah besar di Kota Kuning, seorang pria berlari ke kantor tempat pemimpin bandit itu berada. Ketua Ghoul, kami menemukan rubah itu dan anaknya. Saat itu, pemimpin bandit Kota Kuning sedang berada di kantornya ditemani 3 pria lainnya ketika pintu terbuka, dan seorang bawahan melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan rubah aneh dan anaknya. Jadi, di mana dia? Salah satu pria di ruangan itu bertanya dengan cemas. 2 pria lainnya juga menunjukkan ketertarikan yang besar dan mulai memperhatikan orang yang memberitakan berita tersebut. Dia berada di sebuah gua sekitar 500 km dari sini di Kota Kuning. Para bos tidak perlu khawatir. Dia sangat lemah dan tidak boleh meninggalkan tempat itu dalam waktu dekat. Bawahan yang melaporkan berita itu berkata sambil tersenyum. Hahaha, bagus. Kita akan menyiapkan ekspedisi untuk menangkap ibu dan anaknya. Kepala Ghoul berkata sambil tersenyum lebar. Ngomong-ngomong, apa tahap budidaya binatang ini? Salah satu dari 3 pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin kelompok berburu mengatakan bahwa dia seharusnya berada pada tahap kelima budidaya. Bawahan itu segera merespons. Jika dalam situasi normal, mustahil bagi kita untuk menangkap binatang seperti itu tanpa bertarung dengan niat membunuh. Tapi karena dia baru saja melahirkan anaknya, itu tidak akan terlalu sulit. Ghoul berkata dengan lantang. Ghoul kemudian menoleh ke salah satu dari 3 pria itu dan berkata, Lido, pergi dan buat persiapan untuk perburuan kita. Aku yakin 10 orang di atas level 44 sudah cukup. Panggil semua komandan kita. Salah satu dari 3 pria itu, yang bernama Lido dan berada di level 45, mengangguk dan segera meninggalkan kantor untuk menyelesaikan masalah ini. Dari 2 orang lain di ruangan itu, mereka juga berada di level yang sama dengan Lido dan berada tepat di bawah Ghoul dalam hierarki kelompok bandit Kota Kuning. Tidak hanya itu, masing-masing dari ketiganya memiliki 2 komandan di level 44 sebagai bawahannya, yang pada gilirannya mengendalikan sisa kelompok. Ini adalah struktur kekuasaan yang dibuat Ghoul untuk mengendalikan kota ini. Kepala Ghoul kemudian melihat kedua orang lainnya, yang masih berada di dalam ruangan, dan berkata, lakukan persiapan lainnya. Saat kita meninggalkan yang terkuat di kota, itu hanya akan berada di level 43. Baiklah bos, mari kita persiapkan semuanya secepatnya. Keduanya menjawab dan kemudian meninggalkan ruangan. Hehehe, sepertinya aku akhirnya akan mendapat kesempatan besar. Tidak akan lama lagi, dan mereka yang mengejarku sebelumnya semuanya akan terbunuh. Hahaha, Ghoul berbicara keras sambil tertawa gila-gilaan. Beberapa jam kemudian, kelompok Minos mendirikan kamp sementara, 30 km dari Kota Kuning, di mana kelompok mereka akan menunggu untuk bertindak. Mereka memilih berhenti di titik itu karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota, karena juga terdapat beberapa tanaman dan formasi batuan yang dapat menyembunyikan pandangan mata yang tidak diinginkan. Sersan Humbert, buatlah kelompok yang terdiri dari 10 kopral dan kunjungi Kota Kuning untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok kriminal yang aktif di wilayah ini, kata Minos sambil melihat ke arah salah satu tentara. Tetapi kenakanlah pakaian yang umum dan berbeda satu sama lain. Anda juga harus membagi tim ini menjadi 5 kelompok kecil, yang tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan di dalam kota. Lakukan pengumpulan data ini dan kembalilah secepat mungkin. Anda akan memimpin ini tugas. Baiklah, Tuan Muda, saya akan melakukan ini secepat mungkin. Sersan Humbert segera merespons. Kemudian dia segera mengumpulkan 10 orang itu dan menuju Kota Kuning. Pada saat itu, Ellen Muda mendekati tempat Minos berada dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat berhati-hati, dan sepertinya kamu punya banyak pengalaman dalam hal ini. Pernahkah kamu melakukan hal seperti ini sebelumnya? Mendengar pertanyaan ini, Ruth, yang sedang duduk di kursi yang telah disiapkan para prajurit, memandang ke arah Minos, berharap mengetahui hal yang sama. Setelah mendengar dan melihat reaksi Ellen dan Ruth, Minos tertawa lembut dan berkata, kurang lebih itu, Beberapa menit berlalu, dan rombongan yang dibentuk oleh Sersan Humbert tiba di Kota Kuning. Begitu mereka tiba, 3 gerbong dengan sekitar 10 orang meninggalkan kota itu, menuju ke arah timur. Melihat ini, Humbert, yang merupakan satu-satunya jenderal spiritual dalam kelompok itu, mengerutkan kening dan berpikir sendiri, 10 orang, dan mereka semua setidaknya level 44.
Yang terkuat ada di level 47. Mungkinkah ada pedagang besar yang lewat di sini? Sudahlah, ayo segera kenali tempat ini. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan kelompok tersebut dan memasuki kota. Sementara itu, di salah satu gerbong, Gul tersenyum dan berpikir. Itu hanya sekelompok prajurit spiritual dan seseorang di level 40. Mereka tidak dapat melakukan apapun di kota kuning. Haha, pasti ada kelompok pedagang lain yang tidak tahu apa yang terjadi di sini. Menurut arah yang berbeda saat memasuki kota, kelompok Humbert segera berpisah. Meskipun kota ini jauh lebih besar daripada kota kering, mereka dapat melihat bahwa tempat ini jauh lebih tidak terorganisir dan miskin. Tentu saja, itu hanya karena apa yang telah dilakukan Minos selama bulan-bulan ketika dia menjalankan kota kering. Sebelum periode ini, kota kuning pasti akan menang dalam segala aspek sehubungan dengan kota tua para prajurit tersebut. Humbert juga memperhatikan bahwa energi spiritual di tempat ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kota kering sebelum adanya susunan spiritual. Faktanya, bahkan dalam konsentrasi spiritual kotanya saat ini, kota itu nyaris tidak mampu mengalahkan kota kuning. Saat kelompok itu menyebar, Humbert sedang berjalan keliling kota dengan tenang, seolah-olah dia adalah pejalan kaki biasa dari tempat ini. Dia terus-menerus mengamati orang dan tempat, menyelidiki setiap kali dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Menariknya, tempat ini memiliki setidaknya 80 pembudidaya yang telah mencapai level 40. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dan memang benar kota kuning jauh lebih baik dari kota kering sebelum adanya perubahan yang dilakukan oleh Minos. Mereka bahkan mampu membeli beberapa pil spiritual tingkat 1, bermutu tinggi, bagi orang-orang dengan bakat biru untuk melewati kemacetan mereka. Bagaimanapun, ketika berhenti di sebuah alun-alun besar di bagian tengah kota, Humbert berhenti di sebuah konter yang memiliki beberapa buah-buahan dan memberitahu pedagang yang ada di sana. Sobat, ambilkan 2 buah apel untukku. Ini dia, 20 kristal tingkat rendah. Kata pedagang itu sambil menyimpan 2 buah apel itu di dalam kantong kertas. Setelah itu, Humbert berbicara dengan pedagang itu sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanannya melintasi kota. Dia ingin mengenali medan dan kekuatan para bandit, tapi layanan pengumpulan informasi akan menjadi prioritas bagi orang lain. Dia kemudian membersihkan salah satu apel dan menggigitnya. Konsentrasi spiritual rendah. Energi spiritualnya sama buruknya dengan buah-buahan yang dijual di kota kering sebelumnya. Pada saat yang sama, di berbagai bagian kota kuning, 5 kelompok, yang masing-masing terdiri dari 2 tentara, dengan cepat menyusup ke dalam percakapan dan diskusi yang terjadi di mana saja. Mereka semua telah menerima sejumlah besar kristal spiritual tingkat rendah dari Minos untuk menyuap orang-orang yang menunjukkan kesediaan untuk membicarakan apa yang sedang terjadi di tempat ini. Sobat, pernahkah saya mendengar bahwa anak Anda sakit dan Anda melakukan pelayanan tambahan? Tanya salah satu tentara Minos, yang menyamar di sebuah restoran di salah satu daerah termiskin di kota itu. Pria yang dia ajak bicara berbalik dan menjawab, "Benar, apakah kamu punya layanan untukku?" Pria ini sangat cemas ketika mendengarnya. Di kota kuning, kehidupan sangat sulit bagi orang-orang dengan talenta rendah. Hal ini tentu saja terkait dengan tingginya aktivitas kriminal yang terjadi belakangan ini. Dengan begitu, banyak orang seperti pria ini harus bekerja keras untuk bertahan hidup di tempat ini. Prajurit itu tersenyum dan berkata, sambil menunjukkan tempat yang lebih terpencil di restoran. "Ikutlah denganku ke tempat di mana kita bisa memiliki privasi." Setelah mereka duduk, prajurit itu lalu berkata, "Nah, ini masalahnya." Sementara itu, beberapa tentara lainnya melakukan hal yang sama di berbagai bagian kota kuning. Tidak sulit untuk menemukan seseorang yang mengeluh tentang betapa buruknya keadaan akhir-akhir ini atau untuk menemukan individu dengan masalah keluarga yang memaksa mereka untuk menerima hampir semua jenis layanan yang dapat memberi mereka kristal spiritual. Karena itu, kelompok tersebut cepat memahami kejadian di bulan-bulan sebelumnya, belajar sedikit tentang kelompok yang berkuasa di kota ini. Sehari berlalu dengan cepat ketika kelompok 11 tentara akhirnya kembali dari pengumpulan intelijen mereka. Mereka tidak menemui masalah apapun di kota kuning, karena mereka menyamar sebagai orang biasa. Tidak hanya itu, mereka tidak membawa produk, sehingga kelompok bandit di tempat itu tidak tertarik pada mereka. Tidak butuh waktu lama,
dan semua orang yang hadir di Camp Minos berkumpul untuk mendiskusikan informasi yang dikumpulkan kelompok Humbert. Minos kemudian mengambil inisiatif dan bertanya dengan tenang. Lalu, apa yang berhasil ditemukan oleh kelompokmu? Setelah mendengar pertanyaan Minos, Humbert menghela nafas dan melaporkan temuan kelompoknya. Yah, dari apa yang kami temukan, Kota Kuning dikendalikan oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seseorang yang menyebut dirinya Gold. Dia juga tampaknya adalah orang terkuat di kota itu, tapi warga biasa tidak tahu di level mana dia ada di. Hampir semua tentara dalam kelompok kami akhirnya mendengar hal yang sama tentang apa yang terjadi di kota itu. Menurut orang-orang yang kami ajak bicara, sekitar 3 bulan lalu, kelompok yang dipimpin oleh Gul menculik dan membunuh mantan kondektur wilayah ini. Setelah itu, dia dan kelompoknya menguasai rumah pemerintah daerah dengan menangkap semua penjaga yang berada di bawah komando bupati itu. Dan dari apa yang kami dengar, ini pasti sekitar 50 penjaga, yang sebagian besar berada di pasukan keempat tahap budidaya. Tidak lama setelah mereka mengambil alih kota, mereka menculik dan merampok hampir semua pedagang yang melewati Kota Kuning. Hasilnya, banyak bandit yang bisa mendapatkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk budidaya tahap kelima, yaitu semakin meningkatkan tekanan para penjahat ini terhadap masyarakat umum di wilayah ini. Humbert berkata tanpa menyembunyikan apapun. Kepala pelayan Dilian yang berdiri di samping Minos tiba-tiba bertanya, dan berapa banyak penjahat dalam kelompok yang dipimpin oleh Gul ini? Humbert kemudian merespons dengan nada ketidakpastian. Kami tidak memiliki jumlah pastinya karena tidak mungkin untuk mengetahui seberapa banyak para penjahat ini bersembunyi dari penduduk. Namun saat saya menyelidiki kota, saya dapat merasakan setidaknya 80 pembudidaya tahap kelima, yang terkuat di antaranya berada di level 43. Mengenai apa yang kami temukan pada populasi, kelompok penjahat ini diperkirakan memiliki total sekitar 200 hingga 300 anggota. Saat itu, Ellen yang sedang mendengarkan laporan di pojok kamp berkata tidak setuju. Pasti ada yang salah dengan penelitian ini. Menurutku, untuk menimbulkan banyak masalah, Gul ini setidaknya harus menjadi kultivator level 45. Minos mengangguk dan berkata, itu benar. Tidakkah kamu merasakan ada orang yang lebih kuat dari itu di kota? Humbert memikirkannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia lalu berkata, ya, saya merasakan beberapa orang seperti itu, tetapi mereka meninggalkan kota. Faktanya, saat kami memasuki Kota Kuning, sekelompok 10 petani melewati kami, menuju ke timur. Dari kelompok itu, saya bisa merasakan ada 6 orang penggarap di level 44, 3 di level 45, dan 1 di level 47. Namun saat mereka meninggalkan kota saat itu, saya mengira mereka hanyalah pedagang yang lewat melalui. Humbert berkata sambil mengingat apa yang telah terjadi. Yah, orang-orang ini mungkin adalah pemimpin kota itu, dan orang di level 47 itu pasti Gul ini. Kata Ellen dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetapi mengapa orang-orang terkuat di kota ini pergi bersama-sama? Butler Dilian bertanya dengan keras. Humbert kemudian menjawab dengan ekspresi tidak yakin. Penduduk kota tidak mengatakan apapun tentang kelompok ini, jadi kami tidak yakin tentang hal itu. Tidak peduli apa alasannya, itu akan lebih baik bagi kita. Kita akan menghancurkan kelompok yang tersisa di Kota Kuning, dan kemudian kita akan mengetahuinya melalui salah satu bandit ini. Minos berkata sambil tersenyum. Dia senang bisa tiba di tempat ini tepat ketika orang-orang terkuat telah pergi. Dengan itu, pertarungan akan menjadi lebih mudah, yang akan sangat meningkatkan peluang memenangkan pertarungan di masa depan. Benar, dengan itu pekerjaan kita akan sangat dimudahkan, ucap Edward menyetujui perkataan Minos. Minos kemudian bertanya, bagaimana dengan tempat di mana para penjahat ini terkonsentrasi? Humbert merespons tak lama setelah itu. Biasanya berlokasi di 4 tempat di kota. Yang pertama dan tersibuk adalah mansion di tengah kota. Yang kedua adalah klub malam di sisi selatan kota. Dan yang ketiga dan keempat adalah pintu masuk barat dan timur, ke kota, masing-masing. Yah, baiklah, jadi ayo lakukan ini. Kami akan membaginya menjadi 4 kelompok. Karena sifat dari bandit ini, mereka tidak boleh terlalu peduli dengan pintu masuk kota. Jadi yang terkuat pasti tidak akan peduli melakukan pekerjaan seperti ini. Dengan cara ini, kelompok pertama dan kedua akan secara bersamaan menyerang pintu masuk barat dan timur Kota Kuning. Masing-masing kelompok ini akan terdiri dari 10 tentara,
dengan masing-masing 4 sersan dan 6 kopral. Kelompok ketiga akan dibentuk oleh 8 sersan dan 10 kopral. Anda akan memiliki misi untuk menyerang para bandit di klub malam di sisi selatan kota ini. Saya mengirimkan kelompok yang lebih besar karena mungkin ada beberapa penggarap yang kuat di lokasi ini, karena ini mungkin tempat di mana para penjahat ini dihibur. Adapun kelompok keempat, ini akan dibentuk oleh kita semua. Kita akan mengambil alih rumah pemerintah setempat. Di tempat ini, mungkin ada kultivator terkuat yang tersisa di kota, dan jumlah mereka juga lebih banyak, jadi kita membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyerang tempat ini. Dan selama pertarungan, dukung rekan satu timmu sebanyak mungkin. Beberapa musuhmu mungkin memiliki level yang lebih tinggi darimu, tapi mereka pasti tidak memiliki teknik sebaik milikmu. Jadi, bertarunglah sebagai tim kapanpun kamu bisa. Minos menasihati semua orang. Minos kemudian menyelesaikan perintahnya ketika dia mengatakannya dengan lantang. Apakah Anda memahami? Ya Pak, para prajurit merespons dengan satu nada. Setelah memberikan perintah tersebut, tidak butuh waktu lama, dan keempat tim berangkat terpisah menuju Kota Kuning, dan demi pencegahan, mereka pun memutuskan untuk memulai serangan pada saat yang sama, ketika matahari benar-benar menghilang di Cakrawala. Sementara itu, kelompok 10 orang yang menuju ke timur dari Kota Kuning telah menempuh perjalanan lebih dari separuh perjalanan menuju gua tempat rubah berekor 9 terlihat. Saat itu, mereka sempat singgah untuk bermalam di tempat yang mereka pilih untuk berkemah. Kalian semua, perhatikan, besok saat kita mengepung makhluk spiritual itu, kalian berdua tidak akan bertarung langsung dengannya. Tujuan kalian adalah menangkap anaknya, dan dengan itu, kami akan mendominasi induknya. Kata Chief Ghoul sambil melihat ke arah dua komandannya yang berada di level 44. Baik, Chief Ghoul. Keduanya merespons dengan cepat. Mengapa kamu ingin melakukannya dengan cara ini? Salah satu dari 3 pria yang berada di level 45 bertanya dengan rasa ingin tahu. Ghoul tersenyum dan berkata, hehe, karena lebih baik memiliki 2 binatang daripada hanya 1. Pikirkan baik-baik, bahkan jika dia lemah, dia akan tetap menjadi pekerjaan berat bagi kita jika dia putus asa. Tetapi jika kita memiliki anaknya, dia akan lebih toleran. Dan setelah memberikan pukulan yang bagus, agar dia tidak menimbulkan masalah lagi, kita bisa menjual 2 binatang spiritual, bukan hanya 1. Tentu saja, anak harimau akan lebih berharga di pasaran karena lebih sulit mengendalikan hewan dewasa. Tapi beberapa orang juga menyukai jenis hewan seperti itu. Ghoul berkata dengan tenang, dan sebenarnya lebih mudah menjual makhluk spiritual yang masih muda, karena kecerdasan mereka belum berkembang dengan baik. Itulah sebabnya anak-anak dari makhluk spiritual manapun secara alami akan lebih dihargai di bagian manapun di benua tengah. Adapun makhluk spiritual dewasa, seperti induk rubah, mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga lebih sulit untuk dijinakkan. Namun, ada masalah dengan rencana Ghoul, yaitu seberapa cerdas monster tingkat 5 itu. Ini karena tidak semua orang di utara benua tengah mengetahui bahwa makhluk spiritual akan sama cerdasnya dengan manusia dewasa ketika mereka mencapai tahap kelima, bahkan berbicara dalam bahasa manusia. Dan seekor binatang dengan kecerdasan seperti itu mustahil untuk dijinakkan. Adapun mengapa tidak semua orang mengetahui informasi ini, itu karena tidak banyak makhluk spiritual tingkat itu di utara benua tengah. Dan sedikit yang ada hampir semuanya berasal dari keluarga tingkat tinggi. Dan meskipun keluarga-keluarga ini mengetahuinya, bukan berarti mereka akan mengungkapkan informasi tersebut kepada publik. Itu karena, jika orang awam mengetahuinya, mereka dapat memutuskan untuk menciptakan monster dengan peringkat lebih baik ini daripada menjualnya. Dengan begitu, hewan-hewan ini akan merasa seperti bagian dari keluarganya, dan bahkan setelah mencapai tahap kelima, mereka masih sangat setia kepada kerabat manusianya. Dan itu pasti akan mengurangi pengaruh keluarga bangsawan besar karena sebagian dari kekuatan mereka juga terdiri dari binatang spiritual. Waktu berlalu, dan matahari hampir sepenuhnya hilang dari Cakrawala. Akhirnya, tiba saatnya keempat kelompok Mino menyerang para penjahat Kota Kuning. Mereka semua telah menyusup ke kota dan menunggu saat yang tepat untuk memulai serangan. Matahari benar-benar menghilang di Cakrawala, dan sudah waktunya memulai misi melawan bandit Kota Kuning. Di salah satu dari 2 pintu masuk kota, sekitar 30 bandit mengawasi tempat itu sambil berbicara dan minum. Di tempat itu terdapat sebuah bangunan 2 lantai yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan bagi mereka yang datang ke kota.
Namun, kelompok Minos ketiga dan keempat belum melewati satu pun pintu masuk resmi Kota Kuning. Kota ini memiliki wilayah yang luas, dan para bandit tidak dapat memeriksa semua lokasi di kota tersebut. Jadi, Minos dan kedua timnya masuk melalui area yang tidak dijaga untuk menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama, dua kelompok yang bertanggung jawab menyerang para bandit yang terletak di pintu masuk barat dan timur sudah tersamarkan dengan baik di titik-titik tersebut. Sementara itu, di salah satu pintu masuk kota, para penjahat diam-diam menghabiskan waktu, seperti yang biasa mereka lakukan di hari-hari lain, sejak mereka mengambil alih kota ini. Hei, Don, bangunlah kawan, kamu selalu tertidur saat kita sedang bertugas. Salah satu bandit mengeluh kepada temannya yang duduk di sofa di dalam gedung kendali. Haha, Oliver, jangan khawatir. Orang ini selalu seperti ini, tapi tidak ada bedanya apakah dia bangun atau tidak. Preman lain, sambil memegang sebotol alkohol, mengatakannya dengan lantang sambil tersenyum. Sementara itu, 10 prajurit Minos yang bertugas menyerang pos ini, perlahan mulai bergerak menuju kelompok musuh. Teman-teman, kelompok musuh memiliki 30 penggarap. Dari mereka, hanya 6 yang berada di tahap kelima. Mereka berada di level 40 dan 41. Yang lainnya semuanya berada di antara level 34 dan 38. Kami akan menyerang mereka dengan cepat, tanpa memberi ruang bagi mereka untuk bergabung melawan kita. Kata salah satu prajurit yang berada di level 40. Baiklah, siapapun yang berhasil, bantu rekan satu timmu untuk menghabisi musuh lebih cepat. Ini akan meningkatkan kecepatan kita. Ayo mulai. Prajurit lain mengatakan dia adalah salah satu pangkat sersan di kelompok ini. Tidak butuh waktu lama, kelompok tersebut mulai menyerang pos pemeriksaan tersebut. Saat itu, sekitar 8 bandit sedang berkeliling di luar gedung. Ketika mereka melihat sekelompok 10 orang perlahan mendekati mereka, seorang bandit berkata dengan keras, "Kalian, berdiri di sana. Tidak diperbolehkan masuk atau keluar Kota Kuning pada malam hari." Namun, ketika dia mengharapkan kelompok yang terdiri dari 10 orang itu menghentikan gerakan mereka, sisi tajam dari palu perang dengan cepat mendekati kepalanya. Melihat ini, bandit itu mengerutkan kening dan mencoba mempertahankan diri dari serangan mendadak ini. Di saat yang sama, bandit lain berteriak ketika dia merasakan tombak tajam menembus perutnya. Brengsek, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Bandit itu berpikir ketika dia mulai memuntahkan banyak darah. Dengan cepat, suara pertempuran terdengar di luar gedung sementara 10 tentara Minos membantai musuh-musuhnya. Hampir di saat yang bersamaan, salah satu bandit yang sedang minum dengan tenang di salah satu ruangan di tempat itu tiba-tiba bangkit dari kursinya dan mengucapkannya dengan lantang. Apakah kamu mendengar suara itu? Sepertinya ada sesuatu yang salah terjadi di luar sana. Dia berkata sambil memasang ekspresi aneh di wajahnya. Preman lain di ruangan yang sama tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, apakah ada orang bodoh yang memutuskan untuk menantang kita? Tapi itu bagus. Sejak kita merebut kota ini, kita tidak pernah bertarung dengan baik." "Dexter, lihat apa yang terjadi," kata preman lainnya sambil melihat ke arah pria yang sedang tersenyum. "Baiklah, bos, aku akan melihatnya juga. Sudah lama kita tidak mengadakan hiburan apapun di tempat ini," kata preman lainnya sambil mulai mengikuti jejak Dexter. Namun, bahkan sebelum mereka meninggalkan gedung, kelompok itu perlahan mulai terlihat pucat. Saat Dexter melewati pintu keluar, sebuah serangan kuat menyapu lehernya, membuat Dexter yang tidak siap tidak punya waktu untuk membela diri. Astaga, kepala Dexter dengan cepat dipisahkan dari seluruh tubuhnya. Seketika darah mulai mengalir ke leher Dexter sementara kepalanya berputar di udara, menuju ke tanah. Dexter bahkan tidak melihat apa yang membunuhnya. Melihat hal tersebut, semua pria yang hendak meninggalkan gedung mengambil langkah mundur. Apa yang terjadi sangat mengejutkan mereka, sampai-sampai seseorang dapat mendengar detak jantung beberapa dari mereka dengan keras. Tidak hanya itu, ketika mereka melihat lebih dekat ke pintu keluar, mereka bisa melihat beberapa mayat tergeletak di lantai jalan itu. Serangan musuh. Seseorang berteriak dengan sekuat tenaga. Tidak butuh waktu lama, dan lebih dari 15 penjahat muncul dengan cepat, menuju ke arah 10 tentara Minos, yang berada di pintu masuk gedung. Salah satu bandit ini, yang telah mencapai level 40, bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami?"
Apakah kamu pikir kelompok kami tidak dapat menangani kelompok kecil seperti kamu? Huff, orang mati tidak perlu tahu apa-apa. Salah satu tentara mendengus dingin saat dia mengaktifkan teknik serangannya terhadap musuh. Kalian celaka, kalian semua akan terbunuh saat bala bantuan kami datang. Preman lain mengacungkannya dengan keras. Ledakan, tidak butuh waktu lama, dan pertempuran sengit terjadi di pos pemeriksaan ini, meninggalkan beberapa tubuh yang dimutilasi setiap detiknya. Pada saat yang sama, semua bandit lain yang tersisa di gedung ini datang untuk bergabung dalam pertarungan. Benar, gunakan seluruh kekuatanmu dan bunuh bajingan itu. Pemimpin bandit itu berteriak dengan suara serak. Suara mendesing. Namun, tak lama setelah itu, sebilah pedang udara mengiris ke arahnya. Brengsek, aku tidak akan bisa mengelak. Dia berpikir sambil bersiap mengaktifkan teknik pertahanannya dengan segala yang dia bisa. Dentang, serangan itu bertabrakan dengan lengan pria itu, mengiris dagingnya dan berhenti di tulangnya. Dia nyaris tidak berhasil membela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas lebih kuat dari orang-orang ini. Dia bergumam sambil meneteskan darah di bibirnya. Saat itu, kelompok tentara Minos telah membunuh lebih dari 20 bandit ketika pemimpin kelompok musuh akhirnya terbunuh di tempat. Tidak mungkin, bosnya meninggal. Salah satu bawahan berpikir sambil membela diri dari serangan yang datang ke arahnya. Tolong jangan bunuh aku akan menyerah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lemah. Maaf, tapi demi kekuatan kami, kalian semua harus mati. Seorang tentara berkata sambil memotong leher bandit yang meminta belas kasihan itu. Dia hanya mengikuti perintah Minos, tidak membiarkan musuh hidup. Mengenai alasan Minos memerintahkan hal itu dilakukan, itu cukup sederhana. Jika salah satu dari bandit ini melarikan diri atau dibebaskan, kemungkinan besar dia akan membawa masalah ke dataran hitam cepat atau lambat. Dan pada saat itu, wilayah yang diperintah oleh Minos tidak mampu menghadapi lawan tertentu, dan oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Adapun cara alternatif untuk membungkam para penjahat ini, hanya ada dua kemungkinan selain kematian. Salah satunya adalah perbudakan, dan yang lainnya adalah penjara. Pertama, Minos sepenuhnya menentang perbudakan orang, meskipun mereka adalah sampah masyarakat. Sedangkan yang kedua, Minos tidak memiliki struktur atau personel yang cukup untuk melakukannya. Dataran hitam membutuhkan semua orang yang ada saat ini untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jadi, Minos tidak tertarik mengorbankan sebagian rakyatnya demi penjahat. Dari sudut pandangnya, orang-orang ini harus memahami bahwa aktivitas mereka suatu saat akan membunuh mereka, jadi dia tidak merasa kasihan. Setelah beberapa menit, seluruh kelompok bandit yang bertanggung jawab atas pintu masuk itu dimusnahkan. Prajurit Minos juga mengambil kesempatan itu dan mengambil semua barang berharga yang dimiliki orang-orang itu. Minos sebelumnya mengatakan bahwa, selain teknik kelas hitam, segala sesuatu yang lain dapat dibagi di antara kelompok tentara yang menyerang pos tersebut. Kita menuju pusat kota, kelompok lain kemungkinan besar hampir selesai menyerang. Ayo, salah satu prajurit di level 40 berkata setelah kelompoknya selesai mengumpulkan item musuh. Pada saat yang sama, ketika pintu masuk kota diserang, hal yang sama juga terjadi di sisi lain kota. Saat itu pertarungan semakin memanas karena lawannya banyak. Namun, kelompok prajurit Minos tetap menang dan mengalahkan para bandit setelah hampir setengah jam bertempur. Tentu saja, keunggulan jumlah lawan tidak banyak berpengaruh terhadap prajurit Black Plain Army. Itu karena mereka semua menggunakan teknik tingkat hitam, sedangkan para bandit jarang memiliki satu pun yang seperti itu. Karena itu, meski mereka harus bekerja lebih keras dibandingkan kelompok penyerang di pintu masuk lain, mereka tetap berhasil meraih kemenangan yang bagus. Setelah itu, tidak memakan waktu lama, rombongan dari pintu masuk ini pun menuju ke bagian tengah kota kuning, tempat berlangsungnya dua pertempuran utama. Di bagian kota kuning yang sibuk, terdapat sebuah bangunan besar dengan 3 lantai dan beberapa orang masuk dan keluar. Ini adalah tempat yang trendy di kalangan bandit dan beberapa pria di kota ini. Ini adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam memberikan layanan kepada laki-laki. Selain itu, orang-orang ini masih bisa memesan makanan dan minuman di tempat ini sambil menonton presentasi yang indah. Karena karakteristiknya tersebut, klub malam ini diterima secara luas di kalangan anggota geng.
Ini adalah cara bagi mereka untuk melepaskan stres sehari-hari dan terus fokus pada tujuan mereka. Pada saat itu, ketika seorang gadis muda beraksi di panggung utama klub malam, sekelompok 3 pria duduk dengan nyaman di kursi yang paling dekat dengan pertunjukan sambil menikmati banyak makanan dan minuman. Ketika salah satu dari mereka mengambil inisiatif dan berkata, "Kak Den, kamu harus mencoba Lin yang cantik. Dia punya cara bergerak yang bisa membuatmu gila." Salah satu dari 3 pria berambut merah panjang yang dipanggil Den tersenyum dan berkata, "Haha, mungkin aku akan melakukannya hari ini. Dengan Ketua Gul berada di luar kota, aku libur tugas sampai dia kembali. Jadi, aku akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencoba rasa baru," ucapnya dengan senyum mesum di wajahnya. "Haha, Kakak Den benar-benar kaya. Sekalipun aku punya waktu luang, aku tidak bisa membayar lebih dari 1 gadis." Pria lainnya, yang bersama kelompok itu, berkata dengan ekspresi iri di wajahnya. Pada saat yang sama, kelompok penyerang ketiga berkumpul di sekitar klub malam itu. Mereka siap memulai kapan saja. Kami sudah menghitung musuhnya. Mereka ada sekitar 40 penjahat, yang berada di antara level 40 dan 41. Berhati-hatilah selama serangan ini. Ada banyak orang tak bersalah di tempat ini. Salah satu sersan dalam kelompok ini menyampaikan informasi kepada mereka yang berada di bawah tingkat 5 dengan suara rendah. Mereka membagi kelompok ini menjadi kelompok-kelompok kecil, yang dipimpin oleh tentara dari hierarki sersan. Mereka telah memutuskan bahwa menggunakan strategi pembunuhan akan lebih efektif, karena akan ada banyak masalah jika mereka memulai pertarungan terbuka di sini. Musuh juga berada dalam situasi yang lebih rentan dalam lingkungan seperti ini. Mereka tentu saja lebih lengah. Belum lagi banyak dari mereka yang menggunakan narkoba atau bersenang-senang dengan seorang gadis. Dengan cara ini, kelompok tersebut berencana untuk menetralisir masing-masing bandit sedikit demi sedikit, berusaha mendapatkan perhatian sesedikit mungkin. Ayolah, pura-pura bersenang-senang di tempat itu, tapi perhatikan targetmu. Ingat, semua preman ini punya tato tengkorak manusia dengan tanduk di tangannya. Salah satu prajurit yang berada di level 40 berkata dengan serius. Mereka tak ingin memberikan kesan yang tidak patut kepada warga Kota Kuning. Jika itu terjadi, rencana untuk memancing mereka ke Kota Kering bisa gagal, dan seluruh operasi akan sia-sia. Namun tidak hanya itu, mereka juga akan mengekspos diri mereka kepada orang-orang yang tidak mempunyai niat untuk membantu mereka dan bahkan mungkin mencoba untuk menyakiti mereka. Dengan cara ini, sama sekali tidak ada seorang pun kecuali para penjahat yang bisa dibunuh atas tindakan prajurit Minos. Adapun para bandit, mereka telah memperburuk kualitas hidup penduduk biasa di kota ini. Tidak hanya itu, karena penjarahan yang dilakukan oleh individu-individu tersebut terhadap para pedagang, pasokan barang-barang impor di Kota Kuning pun menurun secara signifikan. Bahkan beberapa barang kebutuhan pokok, seperti makanan, tidak tersedia dalam jumlah besar di dalam kota, sehingga harga barang-barang tersebut sangat meningkat. Dengan begitu, jika seseorang datang dan memusnahkan kelompok parasit ini, tidak ada seorang pun di kota yang mau mencari keadilan. Tak hanya itu, warga Kota Kuning tentunya akan sangat berterima kasih atas perbuatan baik tersebut. Pokoknya, tidak butuh waktu lama dan semua prajurit Black Plain Army, yang berada di kelompok ketiga, memasuki klub malam yang dimaksud. Setiap kelompok kecil masuk secara terpisah, memberikan jarak tertentu antar kelompok berikutnya. Dengan melakukan hal tersebut selama beberapa menit, akhirnya semua tim yang lebih kecil berhasil memasuki gedung tanpa menarik perhatian mata yang penasaran. Saat memasuki tempat itu, mereka segera menyadari betapa berbeda tempat ini. Ada bau aneh di udara, yang bisa menyebabkan munculnya naluri kebinatangan banyak manusia. Dekorasinya juga mewah, memberikan suasana erotisme dan nafsu. Tapi bukan itu saja, para pelayan di tempat ini hanya mengenakan pakaian dalam yang sangat pendek, sehingga seseorang yang memperhatikan dapat melihat detail tertentu dari keindahan tersebut. Ini juga merupakan strategi tempat ini untuk menarik pelanggan. Brengsek, di Kota Kering kita, tidak ada yang seperti ini. Salah satu tentara menghela nafas dalam hati. Banyak dari mereka masih lajang dan muda, jadi waktu berlalu, dan setiap kelompok dibagi menjadi beberapa bagian klub malam, dengan mempertimbangkan, tentu saja, kekuatan orang-orang yang hadir di tempat ini. Dari sana,
mereka akan mulai mengidentifikasi dan mengamati targetnya. Adapun kapan harus bertindak, itu akan tergantung pada kerentanan yang ditunjukkan oleh masing-masing bandit dan apakah tentara tersebut dapat menjaga privasi dari apa yang mereka lakukan. Maksudku, Grace, sangat ketat sehingga kamu akan datang dalam beberapa menit. Percayalah, dia yang terbaik di klub ini. Astrid, ayo kita ke kamar. Gelombang. Saat salah satu kelompok mengamati salah satu target, beberapa komentar terkadang terdengar dari pelanggan berbeda di tempat itu. Suara ciuman dan nafas cepat juga terdengar di antara mereka. Jake, perhatikan sekarang. Ayo kita mulai mengikuti pria yang mengincar wanita berambut merah ini. Ketua tim berkata sambil memperhatikan kopral muda, yang tampaknya jauh lebih tertarik pada tempat ini daripada yang seharusnya. Maaf, Sersan, saya kehilangan perhatian sebentar, tapi saya tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Kata Jake dengan wajah yang benar-benar merah. Ayo. Kemudian rombongan mengikuti dari jarak yang aman, bandit tersebut ditemani oleh seorang wanita berambut merah. Tidak lama kemudian pasangan tersebut tiba di salah satu kamar yang tersedia di lantai 2 gedung tersebut. Setelah itu, pasangan tersebut segera memulai aktivitasnya, sementara tentara Minos mendekati tempat itu dengan lancar, memperhatikan setiap tindakan keduanya. Oh gelombang, menyeruput. Akhirnya, setelah beberapa menit, ketika preman itu mendapatkan pekerjaan pukulan dari wanita berambut merah, kelompok tersebut memutuskan untuk bertindak. Pada saat itu, penjahat sedang berbaring di tempat tidur sementara jahe cantik itu berlutut di sampingnya, melakukan tugasnya. Ketika pria itu hampir sampai, 3 pria muncul entah dari mana di tempat. Yang satu menarik wanita berambut merah itu dari tempat tidur, sementara 2 lainnya bertindak tegas. Salah satu prajurit terkuat menggunakan belati yang panjangnya sekitar 15 cm tepat di dagu bandit tersebut, yang juga dimaksudkan untuk mencegahnya berteriak. Dan prajurit lain, yang lebih lemah, menggunakan belati lain yang sejenis untuk memukul jantung penjahat. Apa? Bandit itu berseru ketika semburan sperma keluar dari tongkatnya dan, pada saat yang sama, dia merasakan serangan itu mendekatinya. Tapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Dia baru menyadari bahwa dia akan terbunuh sepersekian detik setelah orgasme. Pada saat itu, gambar aneh terlihat di dalam ruangan. Semburan cairan putih terbang ke atas sementara 2 belati menusuk bandit itu. Menyadari apa yang terjadi, jahe muda yang cantik itu ingin berteriak ketakutan, namun mulutnya ditutup rapat oleh tentara yang sebelumnya telah memindahkannya. Oh, sial, kuharap aku tidak terlibat, pikirnya sambil matanya mulai merah. Lagi pula, menyaksikan pembunuhan seperti ini bukanlah hal yang baik dimanapun. Aturan untuk tindakan seperti ini adalah membunuh semua saksi. Tidak ada pembunuhan yang sempurna, jadi cara terbaik untuk membunuh bukanlah dengan bertindak hati-hati tetapi bertindak tegas. Tidak butuh waktu lama, dan penjahat yang terbaring di tempat tidur berhenti bernapas. Dia sudah mati. Ambil barang orang ini, dan ayo lanjutkan misi kita. Sersan dalam kelompok itu berkata dengan suara rendah. Dia kemudian menatap wanita cantik yang telanjang bulat itu dan berkata, Nona muda, jangan khawatir, kami tidak akan melakukan kesalahan apapun padamu, karena pembunuhan ini tidak akan menjadi rahasia dalam waktu dekat. Tetapi kami harus mengurungmu di ruangan ini sampai misi kami selesai. Baiklah, ucapnya sambil menghindari melihat puting cantik berwarna merah muda jahe muda itu. Aku mengerti. Dia berkata sambil menyerahkan sepasang kunci kepada tentara yang berbicara dengannya. Setelah itu, rombongan mengunci si cantik berambut merah di ruangan itu dan mencari target baru. Hampir 1 jam telah berlalu sejak sekelompok tentara memulai serangan di klub malam ini. Sebagian besar kelompok telah menghadapi situasi seperti sebelumnya, di mana mereka membunuh musuh dengan cara yang sangat rahasia. Namun, bandit tertentu berhasil mempertahankan diri dari serangan mendadak dalam beberapa kasus. Karena itu, beberapa pertempuran kecil terjadi di berbagai bagian klub. Tapi itu saja, tak satu pun dari 40 penjahat tersebut berhasil melarikan diri karena mampu mempertahankan diri dari serangan mendadak sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi mereka. Setelah itu, bahkan bandit terkuat pun gagal mempertahankan diri dari lebih dari 5 serangan tentara Black Lion Army.